Halo netizen Suara.com, bertemu lagi bersama saya Dedianti dalam FGD Suara.com. Ya, kali ini FGD-nya cukup menarik dengan judul Vaksin Booster Jalan Pintas untuk Selamat, Tips Cara Tingkatkan Imun. Ya, seperti biasa FGD kali ini akan berlangsung selama 1 jam dan pastinya saya akan mengundang narasumber yang akan menjelaskan topik kita hari ini, dan pastinya untuk netizen yang sedang menonton kita bisa langsung menulis pertanyaannya dengan tema kita kali ini di kolom komentar Zoom-nya. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita hari ini, ada Dr. Muhammad Fajri Aldai selaku dokter relawan COVID-19. Halo dokter. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik dokter, gimana? Alhamdulillah sehat. Lagi di mana? Lagi praktik atau? Enggak, habis live juga barusan. Moving ke forum yang berbeda, mantap. Oke, ini sekarang jadwal FGD sama Suara.com ya? Aman. Oke, nah dok, seperti yang kita tahu, yang tadi sudah saya sebutkan tema kita kali ini yaitu adalah tentang vaksin booster, jalan pintas untuk selamat. Saya menjelaskan sedikit nih mungkin untuk para netizen kita yang sudah bergabung. Jadi vaksin booster ini adalah pilihan di mana vaksin yang sekarang di Indonesia disuntikan kepada nakes saja atau tenaga kesehatan, belum diarahkan kepada masyarakat Indonesia. Namun banyak sekali yang belum tahu sebenarnya vaksin booster itu apa, ataukah sama dengan vaksin-vaksin yang sudah kita
pakai ya selama 2 kali itu, 2 kali Ya, suntikan. Terus juga sebenarnya apakah jenisnya berbeda, Dok? Dan ya, manfaatnya itu apakah penting sekali untuk para nakes gitu? Sehingga nakes duluan ya. yang harus menggunakan vaksin booster di tengah menjalani untuk menjaga para pasien COVID-19. Seberapa penting sih, Dok, sebenarnya vaksin booster ini? Ya, jadi pada prinsipnya eh, ini dulu vaksin itu bermanfaat itu dulu. Ya, Jadi sebelum masuk ke booster, vaksin itu udah terbukti bermanfaat di Indonesia. Hari ini di post nih sama Kemkominfo, data resmi dari pemerintah. Jadi insya Allah ini valid bahwa pemberian vaksin itu angka kesembuhannya cukup tinggi 90%. Dia udah satu jika diberikan satu aja dosis vaksin. Kalau dia udah lengkap, angka kesembuhannya jadi 95%. Kemudian, ini datanya dari 4,2 juta orang yang KTP dari DKI. Gitu. Nah, angka yang meninggal juga sangat kecil, 0,013%. Kalau misalnya pada populasi umum, secara umum nih orang Indonesia yang kena COVID, berapa banyak sih yang meninggal? 2,6 sampai 2,7%. Ini kan 0,13% nih. Jadi pembandingannya sih bukan pada orang yang nggak divaksin ya, cuma pada populasi umum. Jelas ini lebih rendah. Gitu. Nah, dia vaksin ini dengan pemberian dosis lengkap itu mampu melindungi risiko kematian sampai 73% dibandingkan orang yang belum divaksin. Mau vaksinnya Sinovac, mau vaksin AstraZeneca, itu sama mau Sinopharm, itu digabung datanya seperti ini. Itu dulu. Nah, jadi vaksin itu bagus, bermanfaat, dan sudah terbukti. Data luar jelas, data negara-negara lain jelas, data Indonesia juga jelas nih, ada nih datanya. Nah, kemudian sama intinya. Kenapa diberikan dosis ketiga? Gini, ini contoh kita ambil di Israel ya. Di Israel, terlepas Israel itu adalah konteksnya suatu negara atau apa, pokoknya di Israel, suatu tempat namanya Israel. Kemudian ketika 85% populasi itu disuntikan, di atas 16 tahun disuntikan, ya, jadi udah disuntikin nih banyak, 85% populasi di atas 16 tahun disuntikin, itu angka kasus itu berkurang jauh 98%. Angka kematian nih, jauh banget kan kasusnya. Lalu angka yang sakit berat itu berkurang jauh 93%. Kematiannya jauh berkurang 87%. Nah, kita berhadapan dengan varian yang ketiga. Ini sampai April nih. Pas dia menghadapi varian yang ketiga, ini masih Israel datanya. Ternyata orang-orang yang udah divaksin itu masih lebih baik daripada nggak divaksin nih warna merah gitu ya. Nah, ketika diberikan lagi dosis yang ketiga, itu dia berkurang. Angka kasusnya berkurang nih. Jadi dia usia yang di atas 60 tahun, lalu dia yang udah divaksin 6 bulan yang lalu minimal, itu diberikan lagi dosis ketiga. Di sana pakai Pfizer. Untuk menghadapi varian Delta. Karena kalau di sana data Israel, varian Delta itu efektivitas sih berkurang sekitar 60%. Data Amerika, data Inggris digabung-gabung sekitar 60-an%. Jadi harusnya 90%. Dia berkurang nih jadi 60% itu Pfizer. Poinnya adalah kenapa sih ada booster di Indonesia, terutama untuk nakes. Kemarin angka kematian nakes sangat tinggi. Itu sehari itu 1 bulan Juli kemarin itu bisa berapa ratus gitu. 100 lebih kalau nggak salah. Banyak saya post juga di media sosial saya. Yang kedua, bahwa terus gimana dok kalau kita yang orang biasa ini baru 2 kali, apakah nggak efektif? Ya efektif juga gitu. Kebetulan kemarin kan kasusnya lagi meningkat dan sekarang sebenarnya masih meningkat juga sih, walaupun berkurang di Pulau Jawa begitu ya. Tapi di luar Jawa meningkat kasusnya dan kematian Indonesia masih juara kemarin 2000 ya, masih di dunia itu masih juara gitu. Artinya tenaga kesehatan sebagai orang yang benar-benar nih, bayangin jaga ICU atau jaga isolasi COVID gitu, pakai hazmat 8 jam, nggak kencing, nggak boleh kencing, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi risikonya high risk banget, walaupun dia pakai N95, walaupun dia pakai baju astronot gitu ya, hazmat yang luar biasa, itu risikonya tetap tinggi. Itulah kenapa pemerintah punya kebijakan, karena risikonya tinggi, di booster menggunakan vaksin Moderna gitu. Loh kita gimana dok yang di rumah? Nggak usah khawatir, kalau di rumah doang nonton film, nonton baca suara.com sama nonton suara.com itu aman, kecuali jalan-jalan gitu, beda lagi kerumunan gitu ya, itu beda lagi, atau ruang tertutup rame nggak pakai masker itu beda lagi. Kalau di rumah itu aman, atau aktivitas di kantor biasa gitu itu aman gitu. Jadi booster ini diberikan pertama
Karena tadi ya, untuk mencegah lebih bisa melindungi lagi. Kedua, kenapa nakes? Ya karena resikonya sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, itu kemarin ada isu nih, wah Sinovac dok, 6 bulan turun. Kalau gitu buat apa divaksin? Jangan tiap 6 bulan divaksin. Perlu dipahami, itu ada sih saya slide-nya. Perlu dipahami bahwa itu tuh booster gini. Itu tuh penelitian. Kebetulan saya udah itu penelitian aslinya tuh ini. Untuk ngomongin booster ketiga ya, 6 bulan turun. Jadi gini, ini perlu dipahami. Ini data double blind. Jadi ini penelitian di Cina, di Tiongkok. Ceritanya nih, gimana nih kalau diberikan 3 dosis gitu. Ini perlu diperhatikan di sini. Ketika dia diberikan dosis 1 di sini, emang bagus dia titernya nih, ya kan? Titernya bagus. Wah, setelah hari ke 190 berarti kan 6 bulan, dia turun. Tapi ketika diberikan ketiga, wow, dia naik tinggi. Ini tinggi titernya, 4 kali lipat ya, 137, ininya 20. Jadi naik 6 kali lipat dibandingkan dia sebelumnya gitu. Artinya begini, ini yang diomongin media tuh ini nih, bahwa udah turun kadarnya di hari ke-194 pas divaksin. Jadi kalau misalnya nih Mbak Ade nih divaksin 6 bulan yang lalu, menurut penelitian ini kayaknya sih antibodinya udah di sini nih, udah jauh berkurang nih. Awalnya kan lumayan bagus nih. Booster yang di hari ke-70 45, kok tinggal 4, dikit banget gitu rata-ratanya nih 4. Tenang, itu hanya antibodi yang berputar saja di sirkulasi darah kita. Tapi kan ada sel memori, ada pabrik antibodinya. Itu nggak masalah, masih tetap bekerja. Itulah kenapa ketika dia di booster sekali, langsung tinggi banget nih kadarnya itu, sampai 140 lebih, sampai 45 kali lipat. Ibarat kata nih, ketika kita disakit COVID atau kita baru divaksin, itu nanti ada antibodi yang muter-muter, kayak lagi darurat sipil gitu, ada tentara yang muter-muter. Ya kalau kondisinya 6 bulan udah aman, tentaranya pulang kampung dulu, atau di markas dulu, ke markas dulu, balik dulu. Tapi ketika nanti ada yang menyerang, tentaranya kan dilatih nih, udah tahu nih, keluar lagi dari barak. Kan dia udah tahu gitu, langsung naik tinggi lagi. Poinnya adalah, nggak usah khawatir. Jangan terlalu panik, jangan terlalu khawatir. Wah, 6 bulan gimana? Itu ada sel memori gitu. Dan itu pun juga bukan nggak bermanfaat divaksin gitu. Iya mungkin akan turun antibodinya, tapi kekebalan kita bukan hanya antibodi, ada pabriknya, ada yang berputar gitu ya. Itu dulu poin yang harus dipahami. Nah, clear ya. Jadi jawaban tentang 6 bulan udah clear. Lalu bagaimana dok sebenarnya nih vaksin apa yang digunakan gitu? Di Indonesia, vaksin yang digunakan sharingnya ada 4 ya. Sinovac yang paling banyak, ratusan juta dosisnya. Kemudian ada AstraZeneca yang kemarin ada heboh, ada demam-demam dan sebagainya. Kemudian ada Sinopharm, ini saudaranya Sinovac nih, sepupunya, sama-sama virus mati. Gitu. Yang terakhir Moderna nih yang baru datang, yang disuntikin ke nakes. Ini memang karena dia efekasinya cukup tinggi, di platformnya juga mRNA ya. Jadi modifikasi metode genetik aja, itu menggilir paling banyak. Daya reaktogenicity-nya tuh sangat kuat. Kalau Sinopharm dan Sinovac, karena ada virus-virus mati, yang ngerasain KIPI ringan, itu dikit, cuma 5 banding 10.000. Jadi kalau dari 1 juta orang nih, itu cuma ada kurang lebih 500 orang deh yang ngerasain KIPI. 1 juta orang yang suntik vaksin. Kalau AstraZeneca, dia virusnya itu dia virus hidup, adenovirus, diselipin materi genetiknya si COVID supaya bisa mengkode nanti protein tanduknya atau tanduknya biar bisa dikenalin. Nah, itu KIPI-nya agak banyak, 10%. Jadi kalau dari 1 juta orang yang disuntik vaksin, kira-kira nih akan ada nih 100.000 orang yang ngerasain demam, pegal-pegal, linu-linu. Makanya kemarin pada kaget kan, di Sulawesi sempat berhenti. Wah, iya karena reaksinya lebih kuat gitu. Itulah kenapa daya proteksi biasanya lebih tinggi kalau reaksi lebih kuat. Gitu. Nah, yang ketiga Moderna. Nah, ini lebih kaget lagi orang. Kalau tadi 10%, Moderna itu pada penyuntikan yang pertama, reaksinya itu bisa sampai 50%. Ada yang bahkan 70%. 70% yang disuntik itu pasti nyeri tangannya kemeng-kemeng. Pasti tuh. Yang demam 10%. Ada mual, ada ini. Ya gede kan, ada 1 juta orang, dari 500.000 akan ngeluarin itu. Ya karena tadi reaktogenis ini cukup kuat. Gitu. Jadi cepetan divaksin, kesimpulannya, karena daya proteksinya udah
terbukti bermanfaat, menurunkan angka kematian, menurunkan angka kasus, dan bahkan ya di beberapa negara yang dia pakai platformnya mRNA, dia bisa mencegah penularan. Ditambah lagi sedikit tentang varian Delta. Varian Delta ini varian yang lebih cepat menular. 8 nih, satu orang bisa menular 6-8 orang. Padahal varian yang dulu, yang pertama kali di Wuhan, itu satu orang cuma menular 2 atau 3 orang. Jadi dia bisa lebih cepat untuk menularkan, dan ketika kita terinfeksi varian Delta gitu ya, itu kita nih jumlah virus dalam tubuh kita 1.200 kali lebih banyak dibandingkan kita ketularan sama varian yang lama, varian yang Cina itu, yang Wuhan gitu. Artinya bisa lebih cepat infeksi, dan mungkin aja level severity-nya itu bisa lebih parah gitu. Tapi itu masih hipotesisnya. Ada data yang menunjukkan bahwa ketika terinfeksi varian Delta, kita bisa 2 kali lipat terinfeksi, cenderung untuk dirawat di rumah sakit gitu. Resiko untuk dirawat di rumah sakit lebih tinggi 2 kali lipat gitu. Itu data awal dari Kanada begitu. Dan masa inkubasinya lebih cepat, 4 hari, karena varian yang lama itu masa inkubasi itu masa dia kalau ketularan virus sakitnya kapan? 4 hari udah bisa ketularan dan bisa menularkan. Kalau varian yang lama ini ya lama ya, 10 rata-rata 7 hari sampai 14 hari. Poin yang saya pengen bilang adalah cepetan divaksin. Dengan kita cepat divaksin, kita kasusnya bisa berkurang nanti ketika 70% populasi udah mulai disuntikan, udah mulai terbentuk ya pagar herd immunity atau kekebalan ini. Kemudian yang kedua, ya mengurangi gejala kita kalau kita lagi sakit gitu. Ibarat kata vaksin itu logikanya, terakhir, vaksin itu logikanya kayak kita lagi pakai sabuk pengaman kalau lagi naik mobil. Jadi masih bisa ketabrakan nggak? Ya bisa, tergantung kita nyupirnya gimana kan, tergantung prokes kita gimana, masih bisa kita kena COVID. Tapi kalau tabrakan, seenggaknya kalau ada sabuk pengaman, nggak parah-parah banget dibanding kalau misalnya nggak pakai sabuk pengaman, langsung parah kan gitu. Tapi bukan berarti kalau kita pakai sabuk pengaman kita kebal dari tabrakan kan, ya nggak juga gitu. Sama, vaksin itu mengurangi gejala dan risiko kematian. Apakah ada buktinya? Tadi udah disebutin di awal. Gitu dulu Mbak, ya, sebagai pengantar. Oke. Nah, tapi ada pernyataan juga nih Dok dari WHO bahwa kalau memberikan peringatan baru yaitu untuk ini dulu peringatan penyuntikan dosis booster kepada para warganya. Mereka meminta agar negara-negara nih untuk menghentikan program vaksin booster sementara setidaknya sampai September gitu. Jadi sebenarnya itu suntikan dosis ketiga ini sebenarnya penting nggak sih, apalagi untuk nakes terutama ya, karena kan WHO bilang ditunda gitu Dok. Nah, sebenarnya WHO gini, konsepnya begini. Kalau WHO itu kan dia bikin regulasi, bukan regulasi, sorry. Rekomendasi bentuknya, itu untuk seluruh negara di dunia. Dari negara yang paling maju kayak ya, Amerika, China, Inggris, sampai negara yang misalnya yang paling susah tanda kutip ya, misalnya di Afrika atau negara-negara lain. Rekomendasinya sama tuh. Artinya, tergantung situasi kondisi di negara tersebut. Kenapa booster ketiga nggak terlalu direkomendasikan? Karena supaya nih vaksin yang ada nih dipakai dulu buat yang lain, supaya tadi cakupannya itu semakin cepat, supaya pagernya tadi semakin cepat terbentuknya. Gitu. Itulah kenapa yang diberikan itu tenaga kesehatan dulu sebagai prioritas. Nanti kalau buat masyarakat umum kapan Dok? Ya nanti dulu gitu. Yang penting nih yang dua dosis dulu nih, dibanyakin dulu orang ini disuntikin. Ntar kalau udah baru bisa, maksudnya gitu, konsepnya begitu. Itulah kenapa orang yang penyintas disuruh 6 bulan dulu, bahkan 3 bulan dulu ya. Kalau penyintas COVID itu 3 bulan. WHO nyuruhnya 6 bulan, Mbak. Kenapa? Ya karena ya udah, karena kan gitu. Udah punya kekebalan, ntar dulu deh. Gitu. Tapi kita ngambil kebijakan 3 bulan. Gitu. Tapi Dok, ada statement juga nih Dok, kalau misalkan mungkin ada beberapa orang yang bilang kalau penyintas itu nggak usah nunggu sampai 3 bulan, udah bisa vaksin Dok. Pada prinsipnya secara medis gimana itu boleh langsung divaksin. Misalnya kita penyintas, ya. Seminggu kemudian saya udah sembuh nih, udah nggak ngerasa apa-apaan deh, biasa aja. Ya, secara medis boleh aja divaksin, secara medis maksudnya nggak ada masalah, dia nggak akan berbahaya, nggak akan sakit, nggak akan kejang, nggak ada. Kecil lah resikonya, nggak ada apa-apa. Cuman kenapa disuruh nunggu dulu? Ya karena kan udah punya kekebalan nih. Ntar dulu, Anda kan udah punya nih, yang lain dulu deh gitu. Maka tadi saya bilang kan tergantung konteksnya. Misalnya ada negara maju dosis vaksinnya banyak nih, ya boleh aja. Misalnya negara ada Qatar atau siapa lah, kaya banget, berlebih dosis vaksinnya. Dia mau nyuntikin ke masyarakatnya dosis ketiga, ya silakan saja, orang dia punya kok. Apakah ada evidensinya? Yang tadi ya vaksin yang paper yang terakhir yang saya bilang itu Sinovac dosis ketiga, lebih bagus kan? Terus tadi yang di Israel gitu, disuntikan dosis ketiga kasusnya turun. Ya udah ada evidensinya gitu. Cuman kalau ada nggak vaksinnya gitu. Oke, berarti diutamakan sebenarnya bagi penyintas itu menjaga antibodinya selama 3 bulan dulu ya Dok ya? Ya, menjaga healthy lifestyle dan protokol kesehatan tetap.
Oke. Nah, kalau misalkan vaksinasi booster kan pasti disebutkan untuk meningkatkan imun. Nah, kalau misalkan nih Hmm, untuk nakes yang memang belum dapat dosis ketiga, sebaiknya gimana nih dok agar tidak tertular gitu? Karena kan tadi diutamakan dengan ya sih. vaksin booster gitu. Nomor satu, kalau nakes bagaimana? Pertama sih harus tenang dulu. Ya. Jadi ya, vaksin itu juga bukan ini kan, bukan silver bullet gitu yang pasti aman. Protokol kesehatan tetap, apalagi safety di tempat kerja begitu ya. Dan istirahat yang cukup. Nah, yang kemudian ya dicari kalau bisa ya segera karena memang sudah disediakan oleh negara. Banyak vaksin Moderna itu udah berapa juta ya? 8 juta apa ya? Pokoknya udah banyak banget deh. Saya lupa, takut salah. Pokoknya udah lebih dari kebutuhan nakes. Nakes kan cuma 1,5 ya, 1 sekian juta orang kan. Yang datang itu datang pertama itu udah 3 juta. Gitu. Bahkan sekarang wacana Moderna akan diberikan buat masyarakat umum sebagai 2 dosis pertama gitu ya, vaksin pertama gitu. Artinya segera cari gitu. Anda cek di Peduli Lindungi. Kalau misalnya nggak ada dok, ya Anda minta sama atasan atau Anda tagih dinas kesehatan setempat gitu. Kapan nih adanya nih Moderna nih? Karena begini, Moderna ini kan -20 Mbak. Dia kalau dia disimpannya itu dalam suhu yang sangat rendah, -20. Kalau Pfizer -80 lebih parah lagi, lebih susah lagi. Artinya nggak semua freezer tuh punya. Kalau dia disimpan dalam suhu yang 2-8 saja, yang freezer biasa nih, yang buat Sinovac, buat Sinovac, buat AstraZeneca, dia hanya tahan itu cuma sebulan doang. Itu artinya distribusinya itu jadi ini kan, jadi PR tersendiri gitu. Ada daerah yang kalau dia nggak punya freezernya ditaruh di mana? Perjalanan aja masuk-masuk itu ke pedalaman, misalnya Kalimantan kemana, itu kan butuh proses juga gitu. Gitu. Jadi ya itu harus dipikirkan juga. Oke, nah kita kembali dengan ada statement dari Kemenkes nih. Jadi Kemenkes kan berencana untuk melakukan vaksinasi booster Ya, kepada masyarakat umum tahun depan ini yang tadi saya sempat tanyakan kepada dokter ya. Ini kan ya, dikarenakan masyarakat yang sudah divaksin dengan Sinovac gitu ya, ada penurunan imunitas. ya. Apakah benar nggak sih dok kayak gitu statement dari Kemenkes ini untuk Itu pertimbangan, ya, pertimbangan begitu. Jadi tadi sudah clear ya bahwa ya, ya antibodinya turun, tapi masih ada pabrik antibodi dan sel memori ya, sel B dan memori masih ada begitu. Dan sistem kesehatan kita, sistem imun kita itu bukan hanya antibodi doang, gitu ada sel T, ada macam-macam. Kemudian yang kedua, apakah betul akan diberlakukan misalnya? Ya kita tunggu dulu itu kan wacana yang mungkin gitu. Karena varian ini kan selalu selalu update ya, varian ini update soalnya. Jadi variannya ini kan selalu berkembang. Kemarin Alpha yang dari Inggris, sekarang Delta yang dari India gitu. oh, Amerika udah santai pakai masker, sekarang udah lepas masker, sekarang pakai masker lagi, supaya panik di sana. Singapura lockdown lagi sampai awal Agustus. Australia lockdown lagi gitu kan, Jepang gede lagi kasusnya, Inggris gede lagi dan lain-lain. Artinya, kenapa ada wacana untuk booster ketiga? Karena ya mungkin dibutuhkan gitu, karena mungkin ada varian baru, antibodinya mungkin turun gitu. Tapi kan yang namanya mungkin penelitian itu kan berjalannya sehari ada ribuan penelitian masuk nih publikasinya. Jadi kita menunggu data intinya itu dan menunggu arahan lebih lanjut. Ya kalau kita vaksin ini sekarang detik ini kita punya vaksin misalnya totalnya 1 miliar gitu, ya itu mungkin booster ketiga mungkin udah dilakuin kali ya gitu. betul betul betul. Oke, nah kalau misalkan benar nggak sih kalau booster itu menangkal COVID atau perlu dosis lain hingga keempat ke depannya mengingat variannya yang terus berkembang yang tadi dokter bilang ya. Bisa Jadi jadi penelitian tadi kan untuk ya, meminimalisir kemungkinan varian-varian baru ya seperti yang kita nggak tahu ya dok ya kemarin sempat Delta yang benar-benar membuat kasus di Indonesia tinggi lagi gitu dok. bisa jadi, jadi bisa jadi memang varian butuh lebih lanjut kayak orang flu ya. Jadi di Amerika atau negara-negara 4 musim yang kasus flu-nya cukup tinggi, Ya, itu dia setiap tahun disuntikin. Kenapa? Virusnya berubah. Tapi kalau flu berubah banget. Berubahnya cukup drastis gitulah, gampang gitu. Kalau COVID-19 ya belum tentu, tergantung gitu. Kemarin sebenarnya dari varian yang ada yang paling mengerikan itu adalah bukan varian Delta dalam konteks menghindar sistem imun ya, ya. tapi varian Beta yang dari Afrika Selatan, yang pertama kali Afrika Selatan. Itu tuh jauh banget tuh berkurang tuh vaksin-vaksin efekasinya ya. Ternyata bukan untung ya, ya ada hikmahnya lah. Bukan itu yang merajalela di Indonesia Delta. Delta ini yang mengkhawatirkan itu Delta itu adalah kecepatan penularan. Kalau kecepatan penularan luar biasa, kitanya abai prokes, yang divaksin masih sedikit,
Ya bisa banyak ya, kemarin rumah sakit penuh kan, oksigen aja habis gitu, IGD ngantri, ICU ngantri gitu, kuburan aja ngantri gitu loh, pemulasaran aja ngantri. Itu yang dikhawatirkan. Itu kenapa tetap gitu. Kita harus sebagai masyarakat tetap harus menjalankan protokol kesehatan sampai kapan, Dok? Ya sampai wabah ini selesai gitu, sampai nanti pengumuman kasus. Terus gimana, Dok? Ya, gimana? Pertama kita harus terima dulu, biar kita nggak stres, terima dulu. Itu bukan kita doang, tapi negara-negara lain tuh udah begini memang gitu. Jadi ya apa boleh buat, ini musibah yang dialami seluruh umat manusia selama kita masih di bumi, kita kan merasakan ini gitu. Di Afrika juga ngerasain, di Amerika, negara mana yang Eropa doang sudah santai, cuma itu kan kasus juga naik lagi. Iya benar sekali ya. Yang sudah beberapa negara di Eropa sudah lepas masker, mau itu di dalam ya seperti supermarket gitu ya, cuma di transportasi umum aja pakai maskernya gitu. Tapi ada kemungkinan nggak, Dok, lonjakan kasus juga di Eropa walaupun sekarang sudah santai ya, sudah mulai melepas kemarin masker. terjadi, sekarang semua negara di Eropa melonjak kasus dan varian Delta itu menjadi sekarang hampir di 100 sekian negara ya, 130-an malah, 100 sekian belas. Varian Delta ini menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 di seluruh negara. Kalau Mbak lihat itu di Belanda, di Swedia, kemudian di Prancis, itu orang udah santai tuh, udah dilonggarkan. Ya, lihat di media-media, lihat di YouTube gimana. Di Inggris karena kemarin ada Euro, itu sehari tuh 50.000 lebih nambah kasus COVID. Ya 50.000 karena testing mereka juga banyak 1 juta, makanya yang terdeteksi juga banyak. Bedanya karena cakupan vaksinasinya udah di atas 75%, yang meninggal nggak terlalu banyak, walaupun naik sedikit. Itu bedanya sama Indonesia, sampai dikupas di salah satu media internasional. Betul. Indonesia sama Inggris bedanya gini. Itulah kenapa ya kita cepat kita kejar, kita dukung secepatnya cakupan vaksinasi. Tapi gimana, Dok? Susah nyari vaksinnya. Ada, sabar nanti juga ada gitu. Ketika udah ada, ayo kita dorong gitu. Oke, ya banyak juga yang udah komplain tentang gimana dapetin vaksinnya ya, khususnya untuk daerah-daerah terpencil di Indonesia banyak yang mengkomplainkan seperti itu karena kan kita taunya hanya di kota-kota besar aja, Dok ya. Betul. Nah, itu kita berikan support kepada pemerintah dari segi moral, kita bisa moral aja ya. Dan dari segi isu juga jangan dipersulit gitu. Maksudnya jangan dibuat ada hoax, ada ini, ada itu. Nah, itu kan juga memperlambat juga nanti geraknya. Iya betul sekali, karena sampai sekarang pun ya di tahun kedua ini vaksin ataupun juga isu-isu tentang betul. masih terus berlanjut ya. Isu tentang pasca penyuntikan vaksin itu masih membuat masyarakat tuh takut untuk melakukan vaksinasi ya, Dok ya. Betul. Oke. Iya, bahkan isunya aneh sekarang tuh udah makin aneh, ada vaksin jadi terhubung dengan Bluetooth. Dan lain itu yang terbaru tuh yang paling aneh. Jadi ya nggak ada habisnya kalau bahas hoax memang. Oke, Dok, seperti saya tadi sampaikan, untuk keterbatasan pasokan vaksin di sejumlah daerah, apakah sudah tepat melakukan vaksinasi booster nantinya, Dok? Lagi-lagi we don't know. Vaksin yang dosis 1 kedua saja masih butuh banyak usaha gitu ya. Dan masih butuh banyak dosis gitu. Makanya untuk booster ya we need more dosis gitu. Jadi kita masih membutuhkan lebih banyak dosis lagi sih kalau untuk itu. Dan sepertinya belum, buat masyarakat umum masih belum, karena cakupannya masih Jakarta aja yang udah lebih dari 104%. Ya. Jadi Jakarta ini udah 104% populasinya udah disuntik vaksin, minimal 1 kali. Gitu. Di daerah lain masih jauh, jadi udah 8.700.000 orang disuntikin vaksin minimal 1 kali. Jakarta doang yang cepat. Dan beberapa daerah gitu. Cuman kalau yang lain masih jauh. Masih daerah-daerah kota-kota besar di Indonesia ya, Dok? Iya, kota-kota besar udah lumayan, tapi yang lain masih jauh. Tapi sebenarnya kalau untuk ngomongin persentase dari dokter sendiri, orang yang sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga tuh terpaparnya berapa persen nih setelah melakukan vaksin booster ini? Nakes lah ya kita sebut. Datanya belum ada, Mbak. Kalau untuk dosis ketiga, datanya belum ada. Cuman gini, ada data menarik dari Kanada, 420.000. Itu ada papernya. Efikasi vaksin Moderna dengan suntik 1 kali saja, 1 kali itu dapat mencegah ya seseorang terinfeksi COVID yang bergejala 72%, sekitar 72%. Mencegah COVID-19 perburukan yang berat ya, rumah sakit sampai meninggal itu 90% ke atas, 93% ke atas, sekitar itu. Itu sekali suntik Moderna, apalagi 2 Sinovac tambah Moderna, harusnya bagus juga. Jadi memang nggak masalah. Bahkan menariknya lagi, WHO kemarin tuh baru mengeluarkan himbauan
Kalau misalnya vaksinnya terbatas nih, AstraZeneca boleh digabung. AstraZeneca dengan Pfizer, AstraZeneca dengan Moderna, itu boleh gitu. Jadi satu-satu itu boleh. Karena ada papernya, AstraZeneca digabung dengan Pfizer, itu bagus hasilnya malah. Bagus gitu. Lebih bagus bahkan. Oke, jadi data validnya belum belum ada ya, masih diteliti ya dok ya? Kalau yang Moderna udah ada tadi, penyuntikan sekali aja, itu ada 72% untuk yang bergejala, 96% itu valid dari Kanada. Saya suntik. Nah, untuk netizen yang sudah bergabung cukup banyak untuk ingin bertanya kepada dokter, langsung aja bisa raise hand ataupun juga nulis pertanyaannya di kolom chat Zoom kita. Jadi nanti akan saya bacakan dan langsung dijawab sama dokter. Oke, nah dok, kalau untuk selain menjaga prokes nih, ada saran untuk masyarakat agar tidak terpapar juga, apalagi kan di sejumlah daerah kita tahu masih banyak yang belum dapat vaksin, seperti yang tadi saya bilang ya, karena pasokan yang minim dan juga mungkin distribusinya agak sulit dok. Jadi kalau belum dapat vaksin, ya protokol kesehatan. Kalau sudah dapat vaksin, tetap protokol kesehatan karena kasusnya masih ada dan masih bisa terjadi penularan. Apalagi tadi ya varian Delta juga lebih banyak. Di Amerika saja yang udah terbukti disuntikin vaksin 2 kali, terus dia dulu kan kenapa boleh lepas masker, karena ceritanya kalau Anda kalaupun ada ketularan pas tersuntik vaksin dosis 2 kali, Anda nggak bakal banyak nih jumlah virusnya dalam tubuh. Ternyata varian Delta 1.200 kali kan, jadi bisa nularin juga. Itu kenapa pakai masker walaupun udah disuntik vaksin. Terus bagaimana kalau daerahnya belum ada vaksin dong? Itu tetap pakai masker, tetap jaga jarak dan kerumunan. Ini harus menjadi perhatian penting. Kenapa penting? Mbak tahu PPKM yang awal dulu ya, PPKM darurat itu ya, sebelum PPKM 34 nih. Itu positivity rate atau tingkat level positivitas ya di Indonesia itu malah naik setelah PPKM. Jadi awalnya sekitar 25-26%. Tapi setelah PPKM itu jadi 36%, 35% ke atas. Ya. Kenapa begitu? Iya, PPKM jalanan sepi, tapi penularan di level komunitas cukup tinggi. Survei terakhir dari BPS itu orang pakai masker berkurang. Di survei di BNPB juga ya, yang selalu diputer-puter gitu di YouTube-nya, datanya juga kemana-mana. Itu memang masih banyak juga, masih 1/4 desa di Indonesia nih Mbak, kan banyak di desa di Indonesia nih. Angka kepatuhan pakai maskernya itu masih kurang. Yang di atas 75% itu masih kurang, 1/4 bayangin. Ini banyak kalau Indonesia ini besar, ada sekian pulau ya, 1/4 itu masih artinya resiko tinggi. Bahkan ada banyak beberapa kecamatan itu menurut survei dari BNPB itu 0 ketahuan pakai masker atau jaga jaraknya. Artinya bukan kita nyalain orang, bukan. Tapi kalau pandemi mau selesai, ayo kita harus bareng-bareng jaga protokol kesehatan. Kita sama-sama jadi subjek penanganan pandemi, bantu biar cepat selesai gitu. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan tracing atau cekakan, tes ya, dan isolasi kemampuannya ditingkatkan. Kita masyarakat juga harus 5T. Kalau enggak, ya nggak selesai. Ada negara nggak yang berhasil menuntaskan pandemi walaupun vaksinnya belum tinggi begitu ya? Ada. Contohnya apa? New Zealand, Australia, itu negara-negara yang vaksinasi belum tinggi. Tiongkok belum tinggi vaksinasinya. Ya memang bukan bertumpu terhadap vaksinasi seperti Amerika atau ini ya. Tapi hebat, dia dalam waktu kemarin berapa ya? 10 hari beberapa hari itu 11 juta orang dites di sana karena peningkatan di Wuhan tinggi banget gitu. Artinya dia dengan jaga prokes dan tes yang tinggi, dia bisa kan berhasil gitu mengendalikan pandemi. Itu yang saya pengen bilang. Jadi nggak usah khawatir kalau belum ada vaksin tempat Anda. Yang penting ada disiplin aja dulu. That's the point. Sabar ya dok ya. Sabar sambil menerapkan prokes pastinya. Oke dok, kita sudah ada beberapa pertanyaan nih dari kolom Zoom. Saya bacakan ya dok ya. Siap. Yang pertama dari Lilis. Dr. Fajri, saya ingin bertanya. Yang pertama, pada prinsipnya apakah semua orang sebenarnya divaksin booster? Bagaimana dengan lansia dan juga anak dok? Belum tahu. Pada prinsipnya belum tahu. Karena kan kita mengacu pada data. Kalau misalnya apakah dibutuhkan dan vaksinnya lebih ada, ya lebih baik, lebih baik. Dan ini tidak hanya pada COVID ya, pada tetanus itu kalau nggak salah full dia nyuntikin itu 5 kali kalau nggak salah. Dan itu ada hubungan tiap tahun disuntikan tetanus. Jadi memang gitu. Kalau hepatitis B full booster dia vaksinnya itu 3 kali. 0, 9 kemudian 6 bulan ya, jadi 6 bulan dari 0 itu. Nah itu juga disuntikan. Nah, kalau bukan Sinovac ya, kalau vaksin COVID gitu ya tergantung. Jadi kan baru data ada yang Sinovac. Tapi Pfizer juga kemarin katanya cukup turun juga ya, makanya disuntikin lagi. Gitu. Kemungkinan butuh, tapi nggak usah khawatir.
Yang penting Ya. tadi ada tingkatan dulu kekebalannya itu sih sebenarnya. Oke, selanjutnya nih. Apa sih kelebihan jika mendapatkan vaksin booster, Dok? Antibodinya naik. Hah? Sel-sel yang lain juga ya ibarat kata nih kalau kita mau Olimpiade berangkat ke Tokyo ya sebelum kita bertanding kita latihan lagi, jadi lebih mahir lagi, jadi kekebalan kita ya lebih bagus lagi, lebih ditinggikan lagi gitu. Apalagi nanti boosternya misalnya memang vaksin yang udah diuji terhadap varian Delta gitu kan. Jadi beberapa perusahaan vaksin di dunia, bukan beberapa sih, yang besar-besar itu, dia udah bikin yang melawan buat melawan varian Delta gitu. Harapannya apa? Ya harapannya supaya ini bisa mempan gitu, lebih bagus lagi efikasinya. Sebenarnya bikinnya tanda kutip mudah ya, dalam konteks dia tinggal ngerancang di komputer terus nanti ada ini yang mRNA itu. Tapi kan memang butuh proses, butuh waktu. Jika ini kan buat ngumpulin 90.000 orang itu kan butuh proses dan lain-lain. Jadi apa manfaatnya? Ya melatih lagi supaya lebih bagus lagi kekebalan kita. Gitu. Oke, selanjutnya nih dok. Apakah vaksin booster bisa membantu tubuh lebih cepat pulih jika terinfeksi, terutama dalam mencegah long COVID? Oke. Nah, hubungan antara vaksin mencegah long COVID memang isu yang banyak dibahas. Memang belum terbukti. Maksudnya kan, itu kan berarti kan butuh pembuktiannya dibandingkan nih orang-orang yang udah disuntik vaksin dibandingkan orang yang belum disuntik vaksin. Lalu nanti dampak terhadap sakit COVID bagaimana? Terus pas dia sakit COVID gimana kan gitu kan? Nah itu belum ada datanya. Memang lagi diteliti gitu. CDC juga lagi teliti gitu. Tapi secara teoritis kalau kita udah divaksin, tingkat keparahan sakit kita kalau kita kena COVID kan berkurang. Otomatis resiko untuk kita terjadi long COVID juga berkurang karena semakin berat kita sakit, ya long COVID-nya juga akan semakin berat gitu. Itu kan linear gitu ya. Kalau kita sakitnya ringan, ya tentunya long COVID-nya akan lebih ringan. Walaupun orang sakit ringan pun bisa juga long COVID. Anosmia kan bisa sampai 6 bulan, walaupun dia nggak ada gejala yang lain. Gitu sih, prinsipnya gitu. Oke, jadi mungkin vaksin ini bisa membuat ini ya, orang-orang yang terinfeksi COVID itu pun tidak mendapat gejala yang berat ya dok ya, salah satunya. Ya, kayak orang naik mobil tadi itu udah analogi paling gampang. Ya orang pakai sabuk pengaman, kalau ya tidak mencegah orang terjadi kecelakaan sih, tapi ya setidaknya kalau pakai sabuk pengaman, kalau terjadi kecelakaan, ya nggak parah-parah banget lah. Kalau nggak parah-parah banget kan kaki kan nggak usah diamputasi, kaki nggak usah pasang pen. Gampangnya gitu analogi umumnya gitu. Oke. Nah dok, menurut informasi isu yang beredar saat ini, yang keputusan pemerintah dengan memberlakukan PPKM level 3 sampai 4 saat ini untuk pengunjung mal nih ya dok ya, atau pusat perbelanjaan gitu harus menunjukkan surat vaksinasi. Kalau menurut dokter sendiri, gimana dok? Ini sebenarnya secara konsep, jadi kita harus pahamin dulu nih, apa sih filosofisnya? Filosofisnya gini, jika sudah ada vaksinasi di kota Anda atau terbuka bebas, segeralah daftar. Jadi itu tanda kutip ingin menghimbau atau ya Anda kalau mau jalan-jalan Anda tuntasin dulu bukan kewajiban ya. Sesuatu yang bagus untuk proteksi Anda gitu, maksudnya gitu. Cuman ya lagi-lagi butuh komunikasi dari otoritas kepada masyarakat luas gitu, supaya paham makna itu. Jadi ya itu, jadi segeralah buruan lah kalau mau jalan-jalan, ya udah buruan vaksin dulu walaupun tetap Anda masih pakai masker, tapi seenggaknya supaya nggak berat aja kalau ada penularan gitu. Harapannya gitu. Nah, selain itu juga, selain masyarakat juga disuruh nyari supply-nya, dan biar mudah juga gitu ya mendapatkan akses vaksin tersebut. Karena memang di beberapa daerah kan susah. Kita bacalah di beberapa media gitu setiap hari kan, oh ini kurang. Terus yang terakhir ya hindarin hoaxnya juga gitu. Karena di Bondowoso, karena ada orang takut ada hoax vaksin, jadi orang takut divaksin yang kedua. Yang pertama ada banyak ribuan yang datang. Yang kedua cuma 5 orang yang datang. Padahal beliau butuh harus 3.000 sekian yang balik tuh. Contohnya gitu. Jadi ya kita harus mengendalikan itu semua. Oke, kalau dokter sendiri nih untuk followersnya dokter ataupun juga pasiennya dokter, gimana mengedukasi untuk masyarakat jangan takut vaksin lagi gitu loh. Untuk tetap melakukan vaksin di daerahnya dia, ataupun juga nggak usah terinfluence dengan berita-berita yang tidak baik tentang pasca vaksin sendiri. Nomor 1, nggak usah aneh dengan vaksinasi. Kita nih pertama kali melek di muka bumi nih udah divaksin pakai hepatitis B, dokter, bidan gitu, perawat gitu pertama kali nolongin orang persalinan itu disuntik langsung di pahanya hepatitis B. Lalu beberapa minggu kemudian, hari kemudian dipakein polio. Itu sesuatu yang biasa tiap hari kita lakuin. Nggak usah aneh.
nggak usah berlebihan. Tapi yang jelas yang penting yakin aja gitu, udah terbukti. Yang kedua, vaksin itu udah terbukti memang menghilangkan penyakit di muka bumi yang namanya smallpox ya, apa namanya? Ya smallpox, jadi cacar, mukanya bulat-bulat. Itu tuh hilang di muka bumi gara-gara divaksin. Jadi memang sebermanfaat itu. Yang ketiga, ada memang reaksi-reaksi demam, gak enak badan, dan lain-lain gitu ya. Tapi itu adalah reaksi yang wajar. Ya namanya disuntikin virus begitu dari luar supaya kita di training atau berlatih imun kita, wajar ada reaksi kekebalan. Apalagi nanti yang vaksin Moderna itu ada limfonodinya bisa membesar. Ya, limfonodi itu kelenjar getah bening di ketiak, di leher itu bisa membesar. Ya wajar, orang itu kan namanya lagi latihan itu di sini nih, campnya itu di limfonodi, camp apa namanya pelatihannya gitu ya. Angkatan lautnya, angkatan darat itu di situ gitu, camp-campnya besar. Jadi nggak usah khawatir dengan reaksi-reaksi yang aneh. Oh kalau demam gimana dok? Namanya lagi dilatih gitu. Ya Anda kan boleh, kalau nggak nyaman sekali boleh minum paracetamol gitu. Seminimal mungkin supaya pembentukan tubuh Anda, demam Anda terbentuk. Malah anehnya kebalik Mbak. Dok ini saya vaksin kok nggak demam ya dok? Jangan-jangan nggak berefek kok, malah mencari demam. Oke, iya benar sekali dok, karena banyak orang kan yang merasakan efek dari vaksin itu mungkin ada yang demam, bahkan ada gejala-gejala COVID gitu ya, tapi hanya berlangsung selama 2 atau 3 hari gitu ya. Bahkan tapi ada orang yang melakukan vaksin bahkan tidak kenapa-napa malah mempertanyakan hal itu dok. Ya, nggak apa-apa, kan dia penasaran gitu dan percaya gitu. Jadi nggak masalah. Respon orang memang beda-beda gitu. Moderna nih, wah memang 70% nyeri gitu. Tapi ada juga yang ternyata cuma pegel biasa tuh ada gitu. Jadi nggak masalah gitu ya. Terus yang perlu dipahami juga bahwa habis divaksin itu tidak akan buat kita positif COVID. Nggak ada gitu. Banyak soalnya yang nanya nih, dok saya habis divaksin positif COVID. Nggak ada. Itu mau pakai Sinovac, AstraZeneca semua itu nggak bakal, itu kan masuk ke darah, nggak mungkin bikin positif COVID, nggak ada, apalagi Sinovac, virusnya mati, non replicable, nggak bisa diperkembangbiakan dalam tubuh kita gitu. Jadi nggak bakal bisa bikin sakit COVID gitu. Kita sakit COVID udah ketularan dari luar atau memang lagi inkubasi tuh pas lagi disuntik, karena kan kita kan nggak disaranin buat swab dulu kan. Iya betul. Sebelum di ini gitu. Jadi ya udah tenang aja, nggak masalah. Terus gimana dok kalau ternyata kita COVID terus divaksin, ya nggak ada masalah juga, biasa aja. Ya kekebalannya jadi double aja gitu. Tapi nggak masalah. Oke, benar sekali. Karena banyak banget pertanyaan di benak masyarakat mengenai vaksin ini sendiri paskanya ya dok ya. Dan tapi dok, ada nggak sih antisipasi sendiri untuk masyarakat yang mungkin tadi mengalami demam atau ya gejala-gejala COVID gitu selama 2-3 hari setelah vaksin? Apakah memang kadang mereka juga masih bingung ya dok, apakah harus meminum obat-obat yang dibeli di apotik ataupun juga bahkan diam aja gitu tanpa melakukan tindakan berobat gitu dok? Sebenarnya nomor 1 tetap tenang. Kenapa? Data dari salah satu media ya di survei itu 60% lebih KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau reaksi-reaksi yang aneh-aneh pasca vaksin itu karena kecemasan. Jadi tenang dulu, makanya nomor 1. Biar nggak jangan-jangan cemas aja. 2/3 cemas kok. Dan pasien saya juga banyak panik gitu. Pasien cek, ini mah enggak, cuma takut jarum lah, karena kan beritanya kan aneh-aneh ya. Betul. Ada yang berubah lah, ada yang meninggal dan sebagainya begitu. Karena sejauh ini juga belum terbukti ada yang meninggal di Indonesia karena program vaksinasi. Di luar sih ada. Di Indonesia belum terbukti. Yang terakhir pun, walaupun kita turut berduka cita, kita turut berduka cita, tapi bukan karena vaksin, karena memang itu berhubungan dari segi waktu aja, tapi sebab akibat belum terbukti begitu. Nah, jadi begitu. Bagaimana persiapannya tadi ya, tenang. Ya kalau bisa jangan capek-capek dulu gitu, jangan begadang gitu. Saya pernah tuh nyuntikin di ini ya, salah satu tempat begitu ya, orang sibuk, orang perbankan, nggak tidur, banyak yang tidur, tensinya pada tinggi, jadi istirahat yang cukup beberapa hari sebelum divaksin sampai 2-3 minggu ya, bahkan sebulan ya, kalau merah itu sebulan ininya pembentukannya, sebulan lah itu healthy lifestyle. Makan sehat, gizi berimbang, banyak makan buah, makan sayur. Ya, kurangin rokok, minuman alkohol, zat berbahaya, narkoba dan sebagainya. Karena ada teman saya tuh orang lah gitu ya, langsung rokok ini. Tahan dulu. Jangan capek dulu, jangan begadang dulu gitu. Olahraga tipis-tipis aja dulu, jangan terlalu capek gitu. Ya, senang-senang aja gitu. Oke, menarik ya dok, karena tadi dokter bilang banyak banget ternyata healthy lifestyle yang harus dijalani setelah pasca vaksin, karena kan
kita taunya mungkin kita harus setelah vaksin nih kita menjaga prokes dan mungkin sehari kita nggak boleh capek-capek, harus tidur tepat dan tidak mengkonsumsi rokok ataupun juga kopi ya dok ya. Jadi sebenarnya kita malah harus melakukan healthy lifestyle-nya itu selama hampir sebulan ya untuk pembentukan Iya. vaksinnya ya dok ya. Kan nggak ada salahnya healthy lifestyle, kan Oh, orang cuma disuruh makan sehat, kok makan sehat itu yang cukup, olahraga tipis-tipis ya boleh aja kan, nggak ada yang berbahaya juga. Oke, dan bahkan bisa meningkatkan imunitas bahkan untuk Betul. kesehatan kita sendiri ya dok ya. Dan itu penelitian, Mbak. Jadi bukan saya pakai ini opini doang, itu ada penelitiannya. Jadi pada vaksin hepatitis B, hepatitis A, itu memang orang yang istirahat sebelum dan sesudah itu memang lebih tinggi dibandingkan orang yang begadang saat itu. Yang kurang lah tidurnya misalnya cuma 5 jam, 4 jam per hari selama 2 minggu ke depan. Itu memang ada penelitiannya. Ya wajar, pakai logika juga bisa, datanya juga ada gitu. Dan memang jangan langsung minum paracetamol. Kemarin tuh ada tuh yang viral tuh. Habis Moderna nih, sebelum divaksin minum, habis divaksin langsung minum. Jangan, kan nggak semua orang nyeri. Terus kalau kita kebanyakan, ya kalau emang nggak kuat banget boleh, karena kan mengganggu kualitas hidup kita nih. Tapi kalau misalnya kita bisa tahan, saya tuh kemarin saya tahan banget, memang sempet nggak enak ya. Tapi di jam ke-26 udah nggak kuat banget, saya minum, tapi sekali aja. Akhirnya saya minum cuma 2 doang, nggak banyak-banyak, cuma 2 kali 500 paracetamol aman. Artinya kalau minum yang aneh-aneh kebanyakan gitu. Kalau nyeri ya boleh Anda kompres dingin, Anda gerak-gerakin gitu, nggak masalah gitu. Cuman yang minum obat tadi diminimalkan supaya bagus kekebalannya. Oke. Nah, penting sekali ya untuk netizen yang lagi nonton live Zoom kita bersama dokter. Ini ternyata pasca vaksin pun menjadi poin penting ya untuk membentukkan imuniti kita sendiri. Jadi jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan ataupun juga mengkonsumsi makanan yang mungkin tidak sehat, karena juga healthy lifestyle-nya untuk kita sendiri ya, untuk mencegah kesehatan kita juga gitu. Oke dokter, mungkin ada closing statement mengenai vaksin booster untuk menjaga imunitas kita nih sebelum kita closing? Oke, susah ya. Siap, nggak kerasa. Sudah. Iya, dok, ini udah mau sejam kurang. Jadi nomor 1, vaksin itu bagus. Kita harus dukung program vaksinasi karena udah terbukti di berbagai negara, di Inggris, Amerika, itu benteng itu terbentuk. Tapi mau bikin pagar itu kan butuh proses, apalagi pagarnya terbentuk ketika 70% populasi terbentuk, 70-90% tergantung perhitungan. Target Indonesia ini 200 juta nih, 208 juta naik. Sekarang sedangkan nih kita yang dua kali dosis itu baru sekitar 10% kan, belum nyampe 20%, 10 sekian lah. Yang udah 1 dosis udah 23% ke atas, tapi kan masih jauh juga gitu. Tapi tetap jaga protokol kesehatan karena ya masih butuh proses untuk divaksinasi gitu. Nah, yang terakhir hindarilah hoax yang aneh-aneh. Karena kalau ada apa-apa, yang nolong itu juga bukan penyebar hoax, dia mah nyari traffic dan nyari untung aja. Yang nolong itu kan keluarga kita gitu ya, tenaga kesehatan atau pemerintah kita yang minta bayarin pemerintah pas corona COVID dan lain-lain gitu. Jadi janganlah karena begini Mbak, terbukti bahwa memang hoax ini memperlambat penanganan. Itu penelitiannya jelas banget gitu. Jadi ya kalau mau cepet nih, yuk kita segera vaksin, hindarin hoax. Yang terakhir, jaga prokes. Dikit lagi PPKM pelonggaran mungkin akan dibuka, sekolah udah mulai dibuka nih. Menurut saya tidak perlu kita mendikotomi antara protokol kesehatan dengan kegiatan kita. Jadi wah, dokter nih ngomongin masker mulu nih, kan saya kerja nggak bisa nyari duit dan lain-lain gitu. Ya emang orang kerja nggak bisa pakai masker. Kegiatan ekonomi mana yang nggak bisa pakai masker? Apalagi ekonomi kecil ya, misalnya jualan soto, jualan apa, bisa semuanya. Itulah kenapa tetap harus jaga protokol kesehatan supaya nih nggak di PPKM lagi dan kasus terkendali. Dan semua sehat selalu sampai akhir pandemi. Terakhir berdoa, jangan lupa. Supaya tenang batin kita gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Fajri atas informasinya mengenai vaksin booster dan juga pelaksanaan vaksin. Dan untuk netizen yang sudah menonton diskusi kita, semoga mendapatkan ilmunya ya dan pastinya diterapkan saran-saran dari Dokter Fajri. Oke, terima kasih juga untuk dokter. Semoga sehat selalu ya dokter ya. Sama-sama, semoga sehat semuanya ada di sini. Semoga sehat selalu dan terima kasih juga untuk Satgas COVID-19 dan juga Suara.com yang telah menyelenggarakan FGD kali ini dengan judul Vaksin Booster Jalan Pintas untuk Selamat bersama Dr. Muhammad Fajri Adari. Oke dokter, selamat sore, sampai berjumpa lagi dan tetap selalu sehat ya dok ya. Dan terima kasih untuk netizen yang sudah menonton kita hari ini. Saya Dedianti, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.